Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Abdurrahman dengan NPM 333422034. Di sini saya ingin menjelaskan tentang learning objective dari bab 6, yaitu Mechanical Properties of Metal. Yang pertama yaitu definisikan engineering stress dan engineering strain. Engineering stress atau tegangan teknik yaitu merupakan suatu besaran yang digunakan untuk menggambarkan gaya yang bekerja pada suatu material relatif terhadap luas penampang awal material tersebut. Tegangan ini memberikan gambaran seberapa besar gaya yang diterima oleh material tersebut per satuan luas, tanpa memperhitungkan perubahan luas penampang selama material mengalami deformasi. Dalam konteks ini, tegangan teknik lebih sering digunakan dalam perhitungan awal atau ketika perubahan bentuk material dianggap tidak signifikan, misalnya dalam batas elastisnya. Yang kedua itu ada tegangan teknik atau engineering strain. Regangan teknik. Regangan teknik itu adalah ukuran dari seberapa besar perubahan bentuk yang dialami oleh material akibat gaya yang diterapkan. Regangan ini diukur sebagai rasio antara perubahan panjang material dengan panjang aslinya, tanpa memperhitungkan perubahan luas penampang atau perubahan dimensi lainnya yang mungkin terjadi pada material. Regangan teknik digunakan untuk menggambarkan deformasi dalam bentuk perubahan panjang relatif terhadap panjang awalnya, dan sering digunakan untuk analisis material dalam batas elastis atau daerah deformasi kecil. Berikut ini merupakan rumus untuk mencari tahu atau mengetahui tegangan teknik dan juga regangan teknik. Yang pertama itu rumus untuk menghitung tegangan teknik, yaitu dengan menggunakan F per A0, yang dimana F yaitu adalah gaya yang diterapkan pada material dalam satuan Newton. Terus kemudian A0 itu merupakan luas penampang asli atau luas penampang awal material dalam satuan meter persegi. Kemudian yaitu rumus untuk mengetahui regangan teknik, yang mana regangan teknik disimbolkan dengan epsilon. Rumusnya yaitu delta L per LO. Ini mana delta L yaitu merupakan perubahan panjang material yang diakibatkan oleh gaya yang dalam satuan meter. Terus L0 yaitu merupakan panjang awal dari material sebelum beban atau gaya diterapkan pada material. Learning objective selanjutnya yaitu nyatakan hukum Hooke dan perhatikan kondisinya di mana hukum tersebut berlaku sah. Hukum Hooke yaitu menyatakan bahwa tegangan yang diberikan pada suatu material dalam batas elastisnya sebanding dengan regangan yang dihasilkan asalkan deformasi material tersebut berada dalam batas elastis, yang artinya material akan kembali ke bentuk semula setelah gaya dihilangkan. Hukum Hooke hanya berlaku dalam batas elastis suatu material, yang berarti material akan kembali ke bentuk semula setelah gaya dihilangkan. Kondisi-kondisi di mana hukum Hooke berlaku yaitu ada 3. Yang pertama, pada kondisi deformasi elastis, itu material harus mengalami deformasi elastis, yaitu material akan kembali ke bentuk dan ukuran semula setelah gayanya dilepaskan. Kondisi kedua yaitu gaya terbatas. Gaya yang diterapkan tidak boleh melebihi batas elastis material. Jika gayanya terlalu besar, material akan mengalami deformasi plastis atau bahkan patah, dan hukum Hooke tidak berlaku lagi di sini. Yang ketiga yaitu ada linearitas. Hubungan antara tegangan dan regangan harus linear, yang artinya perbandingan antara tegangan dan regangan adalah konstan selama deformasi elastis. Berikut ini merupakan rumus yang digunakan pada hukum Hooke. Itu ada tegangan atau stres pada material dalam satuan Pascal itu sama dengan modulus elastisitas dikali dengan epsilon, yang itu regangan. Learning objective yang selanjutnya yaitu mendefinisikan Poisson ratio.
Poisson ratio yaitu adalah suatu konstanta material yang menggambarkan hubungan antara perubahan panjang dalam arah tegangan, arah gaya yang diterapkan, dengan perubahan dimensi dalam arah yang tegak lurus terhadap gaya tersebut. Biasanya arah lebar atau diameter material. Rasio Poisson memberikan gambaran tentang seberapa besar material akan mengalami penyusutan atau pemanjangan di arah yang tegak lurus terhadap arah gaya yang diterapkan. Rasio Poisson adalah rasio antara tegangan transversal, perubahan lebar atau diameter dari suatu material, dengan regangan aksial, perubahan panjang material yang terjadi ketika gaya diterapkan pada material. Rumus yang digunakan untuk mengetahui rasio Poisson sendiri yaitu P sama dengan min epsilon transversal per epsilon aksial. Yang dimana V itu adalah rasio Poisson itu sendiri. Terus epsilon transversal itu merupakan regangan transversal, yaitu perubahan dimensi pada arah tegak lurus terhadap gaya. Kemudian epsilon aksial itu merupakan regangan aksial, perubahan panjang material pada arah gaya yang diterapkan. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Amanipsya dengan NPM 333422700078. Jadi di sini saya dari kelompok 1 dan untuk kelas sendiri ada di kelas PMMC, di mana untuk kali ini saya akan ingin membahas properti mekanika apa saja yang ada di dalam sifat metalurgi. Nah, jadi kita langsung saja ke contoh ini pembahasannya. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh soal yang ada di buku Kalister, di mana untuk soal tersebut terdapat pertanyaan di mana berikan definisi singkat dan satuannya untuk mengetahui modulus ketahanan dan ketangguhan statis. Nah, untuk jawabannya kita bisa langsung saja ke slide berikutnya. Nah, untuk jawabannya sendiri, di mana satuan dari modulus ketahanan maupun ketangguhan yaitu bernilai sekitar Joule per meter kubik, atau untuk diringkasnya lagi, di mana untuk luas penampang volumenya lebih kecil itu terdapat pada Joule per milimeter kubik. Nah, untuk satuan ini, di mana untuk acuannya sendiri itu untuk mengukur energi per unit per volume material. Nah, di mana nanti akan ada mempengaruhi di mana nilai dari modulusnya. Oke, next. Nah, selanjutnya ada di learning objective 8. Nah, di mana maksudnya di sini saya salah satu contoh untuk mengambil beberapa soal dari Kalister. Nah, untuk ini kita langsung saja ya. Dan ini soal kedua. Nah, di sini kita diketahui, hitunglah benda uji yang dibebani tegangan dengan mempertimbangkan beban yang diterapkan, di mana untuk dimensinya penampangnya itu sesaat dan panjang asli dan sesaat. Sorry, ini harusnya panjang asli sesaat. Mungkin ada ketipu dikit, nggak apa-apa. Di mana untuk menghitung beban ujian di beban di tegangan, kita perlu mempertimbangkan beberapa parameter penting, yaitu beban yang diterapkan, dimensi penampang sesaat, serta panjang asli dan panjang sesaat benda uji. Langkah pertama adalah menentukan tegangan yang diterima oleh benda uji, yang dimana dilanjutkan penampang ini bisa juga berupa penampang asli atau sesaat, tergantung pada apakah benda uji mengalami deformasi elastis atau plastis. Nah, jika benda uji mengalami perubahan yang panjang akibat beban yang diterapkan, maka panjang asli dan panjang sesaat harus diperhitungkan. Oleh karena itu, untuk benda uji yang mengalami regangan ini akan menandakan indikasi seberapa banyak benda uji mengalami perubahan bentuk akibat tegangan yang diberikan. Untuk selanjutnya, jika benda uji berada dalam daerah elastis, hubungan antara tegangan dan regangan dapat dijelaskan dengan hukum Hooke. Yang dimengatakan bahwa tegangan berbanding lurus dengan regangan. Di mana jika beban membeli batas elastisitas, benda uji akan mengalami deformasi plastis, di mana hubungan antar tegangan dan regangan tidak lagi linier.
Dalam kondisi tersebut, untuk menghitung perubahan panjang benda uji yang lebih kompleks, perlu ditimbangkanlah sifat-sifat material dan batas-batas elastisitas serta plastisitasnya. Untuk selain itu, juga dimensi penampang sesaat yang berubah akibat mengalami deformasi harus ditimbangkan untuk mendapatkan hasil yang akurat. Mengingat luas penumpang akan berkurang seiring dengan meningkatnya benda uji pada beban yang lebih tinggi. Nah, oke, bisa dilanjut. Jadi untuk soalnya ini di mana kita diperlukan salah satu persamaan dari beberapa persamaan. Yaitu persamaan yang pertama itu yaitu tegangan. Di mana untuk tegangan itu sendiri di mana kita didapatkanlah gaya dibagi luas penumpang. Sedangkan untuk eh, regangan murni, oh iya ini seharusnya ini tegangan murni juga ya. Akan tetapi nanti kita akan dapat turunan dari persamaan ini. Nah, oke, kita lanjut dulu ya. Untuk regangan sendiri itu berbunyi ln LI per LO atau kalau dalam matematika ln LI dikurang ln LO. Nah, untuk kesamaan yang di tengah-tengah ini, nah ini merupakan turunan dari sini guys. Jadi di mana setelah kita ini dieliminasi, nanti kita didapatkanlah plot dari persamaan eksponen ini. Nah, ini akan nanti mempengaruhi seberapa bentuk grafik yang akan dihasilkan ketika kita bandingkan stress dan strain. Sehingga ini juga akan mempengaruhi sifat mekanikanya juga. Nah, dari tegangan dan regangan murni. Oke, langsung aja. Berikut merupakan contoh soal. Oke, jadi di sini di mana kita mencari sebuah nilai di mana material ini bersifat daktil. Nah, di mana diketahui juga di sini kita mau menguji stres murninya dari si material ini, di mana untuk di, apa sih data-data apa aja yang ada yang mendukung terdapat spesimen silinder ya, dengan diameter 12,8 mm untuk perpatahannya dengan kekuatan 460 megapascal. Nah, untuk diameter yang terjadi kerusakan itu bernilai sekitar 10,7 mm. Nah, jadi sebenarnya pengaruhnya di mana sih? Tapi kan sini kita tidak memakai. Nah, itu jawabannya. Terdapat pada, jadi kita menghitung gaya dulu. Di mana gaya sama dengan tegangan nilai modulus murni dikali luas menampang. Karena seperti yang ada di turunan pada persamaan tadi. Nah, sehingga kita langsung masukin saja nilai-nilai yang ada. Dan didapatkanlah hasil seperti ini. Nah, untuk menguji terus stresnya, karena stres itu kan didapatkan hasil dari eh, total kerusakan yang terjadi. Nah, sehinggalah didapatkanlah nilai modulusnya senilai ini. Nah, ini akan mempengaruhi juga gambaran grafik yang ada pada berikut ini. Nah, dari sini setelah kita dapatkan stres dan strainnya, ini akan mempengaruhi juga bentuk grafik dari material. Dan kenapa ini bisa berbeda? Karena untuk bagian yang engineering ini sebetulnya sudah direkayasa, di mana material ini sudah dibikin dalam bentuk komposisi lain ya, di mana untuk dalam hukum Hawke itu sendiri mungkin agak kurang dapat menjelaskan dalam berbagai situasi grafik. Di mana juga untuk variabel ini juga bukan hanya stress range, tapi melainkan sifat material juga. Nah, oke, selanjutnya. Nah, dari sinilah untuk penerapan pada cara menentukan stres dan stres pada modulus material. Nah, di sini kita terdapat ada persamaan di mana ini sebelumnya persamaan ini nih, oh iya, ini sebelumnya saya dapat untuk referensinya dari buku Kalister. Jadi kalau ada yang punya ya silakan mungkin baca lagi di mana ada di halaman atau untuk di 170 mungkin kalau nggak salah. Nah, di mana persamaan ini yang nanti akan mempengaruhi si datanya ini. Nah, dari sinilah di mana untuk acuan variabelnya terdapat pada di konstanta ini. Nah, di mana untuk si n ini ketika kita analisis dari grafik,
Nah, ini yang akan mempengaruhinya gitu. Nah, jadi makanya pentingnya kita dalam menguji gaya itu ada pengaruhnya loh, di mana kita dapat menentukan standar juga si material ini, di mana kita akan dapat diterapkan di berbagai aplikasi. Nah, gitu. Oke, selanjutnya. Oh iya, kalau kalian masih ada yang bingung, ini sebetulnya dari persamaan yang tadi yang di tengah, di mana akan tetapi ini di log supaya diplot dengan plot logaritma supaya biar lebih memudahkan dalam menganalisis data-data apa saja yang mendukung dari si tabel ini gitu. Dimana nanti ini juga akan mempengaruhi dari setiap materi yang lain. Nanti contoh untuk materi standar lainnya seperti ada STM, ada ASME, ada ISO, nah, banyak pokoknya. Oke, kita langsung saja. Oke, untuk soal selanjutnya, mungkin mohon maaf karena waktu yang kurang cukup. Kita langsung agak cepat aja ya. Sebutkan dua pengujian kekerasan yang paling umum di teknik dan bandingkanlah perbedaannya. Oke, langsung saja. Nah, untuk yang kita tahu dalam pengetes kekerasan di mana terdiri menjadi dua, yaitu ada Rockwell dan Tim Brinell. Nah, untuk perbedaan itu sendiri di mana untuk Rockwell itu sendiri dia mengukur kedalaman penetrasinya itu dengan biasanya sih untuk ujungnya pakai berlian karena ini yang akan menentukan seberapa dalamnya kekerasan karena juga kebetulan dikarenakan untuk berlian juga kekerasannya paling tinggi sehingga dapat dicocokkan untuk mengetes kekerasan pada suatu material. Nah, sebaliknya untuk Brinell itu dia mengukur indentasi di mana dia itu akan membentuk cekungan bola setelah diberi beban yang cukup besar. Nah, dengan kasus seperti ini akan mempengaruhi pada area di mana nanti akan kita juga semakin cepat juga untuk menganalisis dalam kegagalan material. Nah, gitu. Untuk uji Rockwell yang kedua itu untuk penggunaan indera itu dia lebih kecil. Nah, di mana biasanya ini menerapkan beban yang lebih ringan itu. Di sisi lain untuk si Brinan ini dia menggunakan yang lebih besar atau sekali lebih besar di mana untuk beban sendiri itu dia tidak cuma hanya 100 kilo tapi melainkan bisa ribuan. Nah, di mana untuk datanya yang kita ketahui adalah 3 kilo 3 kilogram force. Nah, gitu. Oke, next. Ulang next 10. Nah, jadi ada soal lagi di mana Bang, mohon maaf ya. Lagi soal. Di mana sebutkan dan jelaskan secara singkat kedua perbedaan teknik pengujian kekerasan mikroidentifikasi dan sebutkan situasi di mana dapat diterapkan di dunia teknik metalurgi terutama metalurgi manufaktur. Oke, untuk pengujian kekerasan di mana untuk metode tersebut terdiri dari ada dua yaitu metode Vickers dan metode Knopp. Untuk perbedaan yang paling membedakan terdapat pada jejak indikasinya di mana untuk mendapatkan nilai tersebut di mana dia harus mengetahui data-data di mana beban yang diterapkan dan luasnya. Jadi tidak bisa asal juga karena ini akan mempengaruhi juga hasil dari kekuatan mekanikanya. Untuk selanjutnya di mana ada metode knob di mana dia menggunakan pengendaan bentuk piramida di mana untuk sudutnya sendiri yaitu 172 hingga 100, atau 170. Dan ini dengan hasilnya itu akan mempengaruhi dengan jejak indikasi yang lebih panjang. Nah, untuk pengujiannya itu sendiri juga didasarkan pada panjang diagonalnya. Nah, ini nih biasanya untuk pengetesannya tuh dia lebih cocok ke arah materi yang sangat keras atau tipis. Gitu. Untuk yang kedua, ketika kita mengaplikasikan metode Vickers itu banyak sekali untuk penerapannya, terutama banyak ya untuk material logam, keramik dan komposit gitu. Seperti untuk komposit sendiri terdapat pada komponen pesawat. Untuk selanjutnya pada metode Knopp itu dia lebih sering ke material yang sangat keras dan tipis. Nah, ini dimana salah satu contoh penerapannya ada terdapat pada pipa.
di mana pipa-pipa umum di industri seringkali menggunakan bahan material yang sangat keras tetapi tipis. Nah, gitu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah soal yang terakhir yang saya ambil. Nah, jadi ini terdapatlah diketahui hitunglah tegangan kerja suatu benda ulet bahan. Nah, untuk mempengaruhi tegangan dari suatu bahan yang ulet itu rumus yang paling menentukan adalah modulus stres kerja. Jadi untuk mencari dapat modulus itu sendiri didapatkanlah harus dapat datanya modulus luluh dibagi SF. Nah, di mana untuk masalah si modulus kerja ini dia harus ada data penentuan standarnya agar supaya untuk mengetahui sifat analisis material itu lebih akurat gitu. Untuk itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Askalani Zikro dengan NPM 33342404163. Sekarang saya akan menjelaskan bab 7, Dislocation and Stringing Mechanism, dan melanjutkan dari bab 6 yang sebelumnya. Jelaskan gerak dislokasi tepi dan ulir dari sudut pandang atom. Dislokasi tepi atau edge dislocation. Dislokasi tepi terjadi ketika ada bidang atom tambahan yang dimasukkan ke dalam kristal. Ini menciptakan garis dislokasi yang merupakan tepi dari bidang tambahan tersebut. Saat gaya geser diterapkan, dislokasi bergerak melintasi kisi kristal dari sudut pandang atom. Gerakannya melibatkan pemutusan dan pembentukan ulang ikatan antar atom di sepanjang bidang slip. Sebagai contoh, jika ada gaya geser pada bidang tertentu, atom-atom di dekat garis dislokasi akan berpindah, menggeser posisi bidang tambahan secara bertahap hingga mencapai batas kristal. Posisi ini mengurangi energi internal struktur karena dislokasi menghilang di batas kristal. Pergerakan ini memungkinkan deformasi plastis tanpa melibatkan seluruh kisi atom, membuat material lebih mampu menahan deformasi. Dislokasi ulir atau screw dislocation. Dislokasi ulir terjadi akibat distorsi geser yang menyebabkan kisi kristal membentuk struktur spiral di sekitar garis dislokasi. Dalam model atom, struktur ini terlihat seperti tangga spiral. Pergerakan dislokasi ulir terjadi tegak lurus terhadap gaya geser yang diterapkan. Pada tingkat atom, perpindahan ini melibatkan pergeseran atom secara berurutan di sekitar garis dislokasi, menghasilkan deformasi plastis. Proses ini tidak hanya mengubah posisi atom tetapi juga menggeser bidang slip pada arah tertentu. Kombinasi dari mekanisme ini membuat material dapat menyerap energi deformasi dengan cara yang efisien. Yang kedua itu, jelaskan terjadinya deformasi plastis dengan cara gerak dislokasi tepi dan sekrup masuk respon terhadap tegangan geser yang diterapkan. Deformasi plastis terjadi ketika dislokasi, baik tepi maupun ulir, bergerak di sepanjang bidang slip dalam kristal logam. Proses ini memungkinkan material berubah bentuk secara permanen tanpa melibatkan pecahnya seluruh kristal. Yang pertama, pada dislokasi tepi. Ketika tegangan geser diterapkan, gaya tersebut menyebabkan bidang atom ketambahan bergerak melintasi kisi kristal. Perpindahan ini melibatkan atom-atom di sepanjang garis dislokasi, di mana ikatan atom putus dan terbentuk kembali seiring pergerakan. Hasil akhirnya adalah deformasi plastis yang membuat logam berubah bentuk tanpa terjadi fraktur. Yang kedua, pada dislokasi ulir, tegangan geser menghasilkan perpindahan atom di sekitar garis spiral dislokasi. Atom-atom bergerak secara spiral menggeser bidang slip satu persatu. Mekanisme ini menciptakan deformasi plastis dengan pola pergerakan yang berbeda tetapi tetap memberikan perubahan permanen pada bentuknya dan pada material. Deformasi plastis akibat pergerakan dislokasi menjadi karakteristik penting dari logam, memungkinkan mereka untuk menyerap gaya tanpa pecah. Proses ini juga menjadi alasan utama mengapa logam bersifat daktil. Terus yang ketiga, definisikan sistem slip dan berikan salah satu contohnya. Definisi sistem slip. Sistem slip adalah kombinasi bidang slip atau bidang kristalografi tempat dislokasi bergerak dan arah slip.
lintasan di mana atom bergeser. Sistem ini menentukan jalur termudah bagi dislokasi untuk bergerak yang berhubungan langsung dengan deformasi plastis pada logam. Bidang slip biasanya merupakan bidang dengan kepadatan atom tertinggi karena gaya yang diperlukan untuk memindahkan dislokasi di bidang ini lebih kecil. Terus arah slip, arah sepanjang kepadatan atom tertinggi dalam bidang slip. Contoh sistem slip yaitu pada logam dengan struktur face centered atau kubik yang atau FCC seperti aluminium, tembaga atau emas. Bidang slip 111 yaitu bidang dengan kepadatan atom tertinggi dalam FCC. Arah slip 110 yaitu arah terpendek di sepanjang bidang. Kombinasi ini menghasilkan 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tatar Kandira dengan NIM akhiran 158. Di sini saya akan membahas bab 8 tentang failure atau kegagalan. Di sini ada learning objective. Kegagalan. Pemilihan dan pemrosesan bahan yang kurang tepat dan desain komponen yang tidak memadai. Jadi, ada beberapa faktor kegagalan. Salah satu faktornya yaitu pemilihan dari bahan yang kurang tepat dengan standar yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Selanjutnya ada perambatan retak. Di sini terdapat dua fraktur ulet dan fraktur getas. Yang pertama ada fraktur ulet. Ditandai dengan deformasi plastis, berlangsung relatif lambat, menolak perpanjangan retakan, kecuali ada peningkatan tegangan, dan terdapat bukti deformasi kasar, seperti robekan, dan sebagainya. Selanjutnya ada fraktur getas. Terjadi tanpa ada deformasi plastis. Retakan menyebar dengan sangat cepat, terjadi secara spontan dan cepat. Yang selanjutnya, ada kekuatan material getas lebih rendah dari perkiraan teoritis. Hal ini seringkali terjadi karena terdapat catatan kecil, seperti retakan atau rongga, sehingga hal ini membuat material lebih mudah patah ketika diberi tekanan yang lebih rendah daripada yang dihitung secara teoritis. Jadi, jika kalian menggunakan material getas, maka lebih rentan patah dibandingkan perkiraan teoritis. Apalagi jika kalian menambahkan tekanan yang lebih, maka akan lebih mudah patah. Selanjutnya ada ketangguhan retak. Di sini ada kurva stress dan strain. Stress itu adalah tekanan, dan strain adalah renggangan. Pernyataan. Kemampuan material untuk mengabsorpsi energi sampai dengan patah. Dan di sini ada persamaannya, yaitu K1C sama dengan Y alfa sigma akar dari V. KC adalah fraktur toughness, MPE akar M atau PSI akar M. Sigma C adalah tegangan kritis, MPA atau PSI. Y sama dengan faktor geometri retak, dan alfa panjang retak dalam satuan meter atau inci. Di sini ada perbedaannya. Perbedaan dari ketangguhan retak dan ketangguhan retak renggangan bidang. Di sini ketangguhan retak adalah ukuran umum kemampuan material menahan perambatan retak, bisa diterapkan pada material tipis maupun tebal, dan cocok untuk desain pada material tipis atau komponen dengan variasi tegangan. Selanjutnya ada ketangguhan retak renggangan bidang. Ketangguhan patah yang diukur dari bawah kondisi renggangan datar hanya berlaku untuk material yang cukup tebal, di mana ujung retakan mengalami stres. Digunakan untuk aplikasi penting seperti struktur pesawat, di mana keamanan sangat penting. Selanjutnya, learning objective selanjutnya adalah creep. Deformasi permanen yang terjadi pada material akibat tegangan tinggi dan suhu tinggi dalam jangka waktu yang lama. Fenomena yang tidak diinginkan dan menjadi faktor pembatas dalam masa pakai suatu komponen. Terjadi suhu yang tinggi, tegangan yang berkelanjutan, dan lingkungan yang agresif seperti korosi atau oksidasi. Di sini ada laju creep state rate, yaitu laju deformasi yang tetap konstan pada kondisi creep. Dan yang terakhir ada umur runtuh akibat creep.
waktu yang dibutuhkan untuk material gagal akibat informasi klik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.